Baik, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan melanjutkan. Sekarang kita sudah sampai di 2 Raja-Raja pasal yang ke-14. Kemarin ayat 13 sudah selesai bagaimana ya silsilah Raja Aram, kemenangan Yoas ya melawan Raja Aram dan selanjutnya. Kita lanjut 2 Raja-Raja pasal yang ke-14. Kita kemarin juga sudah membaca ya siapa Elisa sudah mati dan kuburannya bahkan bisa membangkitkan orang. 2 Raja-Raja pasal 14. Amasya Raja Yehuda. Dalam tahun kedua zaman Yoas bin Yoahas Raja Israel, Amasya anak Yoas Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Ya, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Puji Tuhan, ia melakukan apa yang benar. Hanya bukan seperti Daud bapa leluhurnya. Ia berbuat tepat seperti yang diperbuat Yoas ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, dibunuhnyalah pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja, yakni ayahnya. Tetapi anak-anak para pembunuh itu tidak dihukum mati olehnya, seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya, melainkan setiap orang yang harus dihukum mati karena kedosanya sendiri. Ya, ayat 7, ia mengalahkan Edom di lembah Asin, 10.000 orang banyaknya, dan mereka dan merebut Sela dalam peperangan itu. Lalu dinamainyalah kota itu Yoktil. Ya, begitulah sampai hari ini. Ya, jadi kita melihat saudara bahwa ya akhirnya Tuhan mengangkat Amasya menjadi raja Yehuda dan dia hidup melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Ya, dia melakukan, tetapi sayang hanya satu lagi ya selalu yang menjadi celah dari bangsa Israel itu, rajanya tidak membinasakan tempat-tempat penyembahan berhala sehingga bangsa Israel tetap saja menyembah ya berhala-berhala kafir. Elisa sudah mati saudara, tetapi pengaruh baiknya tetap hidup. Ya, bahkan menyebabkan ya terjadinya banyak mujizat. Tetapi kita melihat bangsa Israel ya ketika tidak ada nabi, mereka hidup sembarangan lagi, menyembah berhala lagi. Ya, dan akhirnya mereka jebak. Ya, dan kita lihat di sini dikatakan saudara, akhirnya ya Tuhan berfirman ya bahwa di dalam kitab Taurat, jangan ayah dihukum mati karena anaknya, dan jangan anak juga dihukum mati karena ayahnya. Ada orang-orang yang jahat di zaman pemerintahan ya Raja Amasya, yaitu mereka ini dari zaman Raja Yoas ayah Amasya. Tetapi mereka itu bersengkongkol dan membunuh Yoas ya ayah dari Raja Amasya ini, sehingga Amasya membunuh semua orang-orang yang pada waktu itu bersekongkol untuk membunuh ayahnya. Tapi dia membiarkan hidup anak-anaknya, hanya ayahnya saja ya yang dibunuh mati, ya yang melakukan persekongkolan sehingga membunuh ya ayah Raja Amasya. Ayat 7 dikatakan ia mengalahkan Edom ya di lembah Asin, 10.000 orang banyaknya, dan merebut Sela dalam peperangan itu. Lalu dinamainyalah kota itu Yoktil. Begitulah sampai hari ini. Ya, jadi Sela itu adalah merupakan salah satu benteng kuno di daerah Petra. Kota yang dibangun dalam lembah yang dikelilingi jurang terjal batu-batu. Ya, dan Sela bukan hanya benteng bagi Edom, ya tetapi dikatakan di situ ya bahwa ya itu juga menjadi pos terdepan yang kaya untuk perdagangan dan dari India saudara ya. Dan kita lihat di situ direbut oleh Raja Amasya. Dia mengalahkan Edom di lembah Asin dan 10.000 orang banyaknya itu merebut Sela saudara.
Pada waktu itu Amasya menyuruh utusan kepada Yoas bin Yoahas bin Yehu, Raja Israel, mengatakan, mari kita mengadu tenaga. Tetapi Yoas Raja Israel menyuruh orang kepada Amasya Raja Yehuda, mengatakan, rumput duri yang di gunung Libanon mengirim pesan kepada pohon aras yang di gunung Libanon. Bunyinya, berikanlah anakmu perempuan kepada anakku laki-laki menjadi istrinya. Tetapi binatang-binatang hutan yang ada di gunung Libanon itu berjalan lewat dari sana, lalu menginjak rumput-rumput duri itu. Iya, jadi pada waktu itu Raja Amasya setelah dia mengalahkan Edom, dia menyuruh utusan kepada Yoas Raja Israel. Padahal kan Amasya ini Raja Yehuda. Dia kirim surat utusan kepada Yoas, dia mengajak untuk berperang. Dia bilang, ayo kita mengadu tenaga. Tetapi Raja Yoas Raja Israel itu menyuruh orang dikirim kepada Amasya. Dia bilang bahwa rumput duri di gunung Libanon itu mengirim kepada engkau, mengirim pesan kepada pohon aras Libanon. Jadi dia memakai perumpamaan, saudara, untuk menunjukkan perbandingan Yehuda yang dia sebut dia dengan rumput kecil Raja Amasya, dikatakan di sana dari Yehuda menjadi sombong setelah mengalahkan bangsa Edom. Dan di sini dia berusaha memulai perang dengan Israel karena dia yakin pasukannya lebih kuat. Tetapi Yoas berusaha memperingatkan Amasya untuk tidak menyerang dengan menyamakan pasukannya dengan rumput duri dan pasukan Israel dengan pohon aras. Maka Amasya itu terlalu tinggi menilai kekuatannya, ambisinya lebih besar daripada kemampuannya. Dia tak akan mendengarkan Yoas dan dikalahkan dengan memang tidak ada tandingan. Tetapi dikatakan Raja Yoas berkata kepada dia, berikanlah anakmu perempuan kepada anakku laki-laki menjadi istrinya. Tetapi binatang-binatang hutan yang ada di gunung Libanon itu berjalan lewat dari sana lalu menginjak rumput duri itu. Memang engkau telah mengalahkan Edom, sebab itu engkau menjadi tinggi hati. Cukuplah bagimu mendapat kehormatan itu dan tinggallah di rumahmu. Untuk apa engkau menantang malapetaka? Sehingga engkau jatuh dan Yehuda bersama-sama engkau. Tetapi Amasya tidak mau mendengarkan, sebab itu majulah Yoas Raja Israel lalu mengadu tenagalah mereka. Ia dan Amasya Raja Yehuda di Bet Semes yang termasuk wilayah Yehuda. Yehuda terpukul kalah oleh Israel sehingga masing-masing lari ke rumahnya. Yoas Raja Israel menangkap Amasya Raja Yehuda, anak Yoas bin Ahasya, di Bet Semes. Lalu Yoas masuk ke Yerusalem dan membongkar tembok Yerusalem dari pintu gerbang Efraim sampai ke pintu gerbang sudut, 400 hasta panjangnya. Sesudah itu ia mengambil segala emas dan perak dan segala perkakas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja, juga orang-orang sandera. Kemudian pulanglah ia ke Samaria. Selebihnya dari riwayat Yoas, apa yang dilakukannya, kepahlawanannya, bagaimana ia berperang melawan Amasya Raja Yehuda, bukankah semua itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Kemudian Yoas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Dikatakan dan ia dikuburkan di Samaria di samping raja-raja Israel. Maka Yerobeam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amasya bin Yoas Raja Yehuda masih hidup 15 tahun lamanya sehingga sesudah matinya Yoas bin Yoahas Raja Israel. Dan selebihnya dari riwayat Amasya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Di Yerusalem orang mengadakan persepakatan melawan dia, sebab itu larilah ia ke Lakis. Tetapi mereka menyuruh mengejar dia ke Lakis, lalu dibunuhlah dia di sana. Diangkutlah dia dengan kuda, lalu dikuburkan di Yerusalem di samping nenek moyangnya. Ketika di kota Daud, segenap bangsa Yehuda
mengambil Asaria yang masih berumur 16 tahun dan mengangkat dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Ia memperkuat Elat dan mengembalikan kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Jadi kita lihat di sini saudara, kesombongan itu pada akhirnya membawa malapetaka. Ya, pada waktu itu akhirnya Amasya mencoba melawan bertempur dengan Israel. Tetapi pada akhirnya ya Raja Israel menangkap Amasya ya, dan akhirnya saudara dia dibunuh dan akhirnya dia dikuburkan. Jadi kita melihat di sini ya, kita belajar bahwa kesombongan itu hanya mendatangkan malapetaka. Jangan pernah sombong, apapun yang kita raih semua dari Tuhan. Dan kita akan lanjutkan sekarang, kita sampai di 2 Raja-Raja pasal yang ke-15. Ya, dan kita akan baca bersama saudara, ini adalah semua kisah raja-raja Israel ya. Asaria Raja Yehuda dalam tahun ke-27 zaman Yerobeam, Raja Israel. Asaria anak Amasya Raja Yehuda itu menjadi raja. Ia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ayat 4, namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Maka Tuhan menimpakan tulah kepada raja, sehingga ia sakit kusta. Saudara, kita lihat di sini Asaria ini dikenal juga ya sebagai Usia. Kisahnya diceritakan lebih rinci, itu ada di 2 Tawarik ya, disebutkan di Yesaya 1 juga ada. Sebelum awal pemerintahan Asaria, Israel itu merobohkan tembok Yerusalem sepanjang 400 hasta setelah mengalahkan Yehuda dan menawan rajanya Amasya ya. Tetapi selama 52 tahun pemerintahan Asaria, Yehuda akhirnya membangun kembali tembok itu dan membentengi kembali kota Yerusalem dengan senjata-senjata anti pengepungan dan mendapatkan kemerdekaan dari Israel. Dan pengabdian Asaria kepada Allah membantu Yehuda menikmati perdamaian dan kemakmuran yang tidak pernah dialami sejak zaman Salomo. Saudara, kita lihat di sini bahwa Israel sendiri berperang antara kerajaan utara dan selatan, Yehuda melawan Israel. Tapi pada zaman ya Asaria menjadi raja, ya dikatakan di sana dia hidup takut akan Tuhan. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti ayahnya Amasya. Namun walaupun dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dia tidak menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, tempat pengorbanan kepada dewa-dewa dan kepada penyembahan berhala. Itu tidak dihancurkan ya, sehingga bangsa itu tetap beribadah kepada Tuhan. Sebab Asaria itu tidak membawa bangsa itu untuk hanya menyembah kepada Tuhan, tapi sebaliknya mereka tetap ke bukit-bukit pengorbanan. Sehingga dikatakan ayat 5, maka Tuhan menimpakan tulah kepada raja sehingga ia kena sakit kusta sampai pada hari kematiannya, dan tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Dan Yotam anak raja mengepalai istana dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Ya, padahal sejak zaman Asaria itu tidak ada lagi perang. Ya, bahkan Yehuda boleh kembali ya dikokohkan kerajaannya dan kembali dibangun tembok Yerusalem. Ya, dan walaupun Asaria melakukan banyak hal, bahkan dikatakan dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tapi dia gagal menghancurkan kuil-kuil penyembahan berhala yang ada di Yehuda, sama seperti ayahnya Amasya.
juga kakeknya Yoas. Mereka semua hidup benar tapi gagal menghancurkan kuil-kuil penyembahan berhala, karena Tuhan itu tidak mau ya orang menyembah selain kepada Tuhan saja ya. Asaria meniru raja-raja yang cerita-ceritanya pernah ia dengar. Dan ia lihat sementara dia tumbuh dewasa. Jadi walaupun raja-raja ini, bahkan Asaria itu, mereka hidup melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tapi mereka kompromi dengan kuil-kuil penyembahan berhala, padahal kekuasaan ada di tangan mereka. Tapi mereka membiarkan ya, sehingga bangsa itu terus berdosa di hadapan Tuhan, sehingga apa yang terjadi, saudara, Tuhan mengizinkan bahkan menimpakan tulah kepada raja sehingga dia sakit kusta sampai di hari matinya. Dia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Bayangkan saudara, raja kena kusta. Orang kusta pada zaman itu adalah penyakit kutukan ya, dan dia harus diasingkan, tidak boleh tinggal bersama-sama dengan penduduk lainnya. Akibat dari komprominya Asaria dengan dosa penyembahan berhala di Israel, Tuhan menghukum. Karena itu kita tidak boleh kompromi saudara ya. Kalau kita melihat orang hidup dalam dosa, kita harus menasihati ya, bahkan dikatakan jangan sampai kompromi karena itu jahat di mata Tuhan. Apalagi Asaria adalah raja yang memiliki kekuasaan untuk dapat merobohkan kuil-kuil itu, tapi dia tidak melakukan. Ya, dia belajar dari ayahnya, kakeknya yang juga melakukan hal yang sama. Dan teladan ayah dan kakeknya itu menjadi teladan yang ditinggalkan bagi Asaria. Karena itu juga sebagai orang tua kita harus mengajarkan anak-anak kita takut Tuhan, supaya juga mereka meniru dan kemudian mereka juga akan menjadi contoh ya. Dikatakan di sana walaupun ayah dan kakeknya pada dasarnya adalah raja yang baik, benar di mata Tuhan. Ya, mereka adalah teladan yang buruk dalam beberapa hal penting. Mereka itu punya kuasa untuk melakukan, tetapi mereka tidak melakukan. Supaya tidak terkena pengaruh dari contoh-contoh yang buruk, maka kita harus ya memberi contoh yang baik kepada anak cucu kita. Kristus ya mencari contoh-contoh yang baik, saudara. Kristus pun ya menjadi contoh yang sempurna bagi kita. Karena itu Tuhan Yesus berkata, dia menjadi orang yang mau menjadi contoh. Dikatakan kita ini suratan yang terbuka. Artinya hidup kita menjadi contoh dan teladan bagi orang. Sebaliknya saudara, tidak peduli ya seburuk apapun kita dibesarkan, ya bahkan teladan-teladan yang apapun kita, mari kita hidup berdasarkan firman Tuhan. Ya, berpegang pada firman dan jangan sampai pengaruh buruk itu mempengaruhi kehidupan kita. Makanya kita harus punya standar, yaitu standar firman Tuhan, standar sendiri agar kita boleh ya menjadi teladan saudara. Dan dikatakan kasihan ya, sampai pada matinya Asaria kena kusta di dalam pengasingan. Dikatakan ya bahkan sampai dia meninggal ya, kasihan saudara ya. Selebihnya dari riwayat Asaria dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yuda? Kemudian Asaria mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Dia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Jadi ya pada akhirnya Asaria pun mati. Dan selama 10 tahun Yotam itu adalah raja pendamping bersama ayahnya Asaria. Ayah dan anak akan memerintah bersama karena alasan-alasan berikut. Mungkin sang ayah sudah sangat tua atau membutuhkan bantuan, atau sang ayah itu sedang sakit, ataupun dia ingin melatih anaknya untuk memimpin bangsa itu. Ya, dan ketika Asaria sakit dan diasingkan karena kusta, banyak penguasa pendamping memerintah bersama. Sehingga ya sudah 10 tahun ya anaknya Yotam mendampingi ayahnya di masa sakitnya untuk menjalankan kepemerintahan. Dan sesudah ayahnya mati, barulah dia menjadi ahli waris ya untuk menggantikan ayahnya. Saudara, kita belajar satu hal di sini bahwa ketika kita ini mau hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan,
ya bergantung kepada Tuhan, maka kita akan melihat ya Tuhan menyertai kita. Namun sebaliknya ketika kita kompromi dengan dosa, tidak bertindak tegas, maka penghukuman yang akan kita alami saudara ya, karena Tuhan tidak ingin ya orang melakukan dosa, apalagi ketika dia diberi satu ya tanggung jawab sebagai penguasa, sebagai raja, harusnya dia mampu untuk menghancurkan kuil-kuil penyembahan itu. Mari kita hanya menyembah kepada Tuhan saja, supaya kita juga menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami belajar hari ini bagaimana kisah dari Raja Asaria yang pada akhirnya dia kena kutuk, dikenain tulah, sakit kusta sampai meninggal karena dia kompromi dengan dosa. Ajar kami untuk tidak berkompromi dengan dosa, sebab itu mendatangkan murka Tuhan. Tapi ajar kami menasihati orang-orang yang berdosa, akan mendoakan mereka, menghancurkan semua roh-roh itu Tuhan, agar hidup kami juga boleh berkenan. Kami tidak berdiam diri saja, tapi kami mau menjadi orang yang membawa pengaruh yang positif bagi orang lain. Ajar kami untuk peka dengan lingkungan di sekeliling kami. Kalau ada orang-orang yang berbuat dosa, ajar kami Tuhan untuk menegur, untuk menasehati agar mereka boleh meninggalkan dosa. Karena itu saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.